Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasidam. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Ide Sayang Widiwasa. Bertemu lagi dengan saya Siluh Komang Triasih. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana berbusana kepura yang benar. Kepura. Kita tahu tujuan kita ke pura adalah untuk sembahyang, untuk berbakti kepada Ide Sayang Widiwasa dengan ikhlas dan untuk melaksanakan upacara yatnya. Tentunya dalam hal ini kita harus memperhatikan etika berbusana ke pura. Yang pertama, untuk wanita. Untuk wanita itu menggunakan kamen untuk menutupi bagian bawah. Bagian bawah itu batasnya semata kaki. Jadi dari telapak kaki sampai mata kaki kira-kira setelapak tangan ini batas kamennya. Setelah menggunakan kamen, selanjutnya menggunakan kebaya. Dalam hal ini, kebaya yang digunakan tentu juga ada aturannya. Kebaya yang tertutup. Kalaupun menggunakan brokat, brokatnya harus rapat. Lengannya usahakan kalau kita ke pura menggunakan kebaya berlengan panjang. Dan setelah menggunakan kebaya, kita menggunakan apa yang disebut dengan senteng atau selendang. Selendang yang diikatkan di sebelah kiri. Bagian kepala untuk perempuan, jika berambut panjang, tentunya diikat supaya terlihat rapi. Dan pada ikatannya ada aturan juga. Untuk ibu-ibu atau wanita yang sudah menikah itu disebut dengan pusung tagel. Sedangkan untuk gadis itu disebut pusung gonjer. Pusung tagel ini rambutnya diikat, kemudian bagian belakang ditekuk lagi. Kalau pusung gonjer itu diikat tapi tidak ditekuk. Jadi kalau biasanya orang menyebutnya dengan ikat ekor kuda. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya ada gambar tentang busana adat Bali Kepura untuk wanita. Ini contoh pusung gonjer untuk putri yang masih lajang atau belum menikah. Nah, yang kedua nih contohnya untuk pusung tagel untuk wanita atau perempuan yang sudah menikah. Dan ada lagi yang namanya pusung petgale. Ini atau pusung kekupu biasanya digunakan oleh pedanda istri untuk yang sudah medwijati. Nah, ini baju kebayanya. Usahakan kebayanya tertutup dan menggunakan lengan panjang. Ini kamennya. Kamen melingkar dari kanan ke kiri. Tuh, dengan tinggi setelapak tangan dari telapak kaki. Seperti itu kira-kira untuk yang perempuan. Sekarang kita membahas busana kepura untuk laki-laki. Yang laki-laki, bagian kepala itu menggunakan udeng.
Untuk yang laki-laki, udengnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yang seperti di gambar ini, ini adalah udeng jejataranan untuk masyarakat biasa. Yang kedua, model udeng seperti ini, yang kepalanya tertutup dan ikatannya ada di belakang, itu namanya udeng bebelatukan yang biasanya digunakan untuk pemangku. Yang ketiga, seperti ini, udeng dara kapak. Udeng ini biasa digunakan untuk kaum raja. Kemudian pakaiannya untuk yang laki-laki, ini baju bersih atau biasa disebut dengan safari. Selanjutnya menggunakan kamen. Ini kamennya dibentuk kancut atau lelancungan yang sampai menyentuh ibu pertiwi atau menyentuh tanah, nyapu jagat. Yang ini, bagian ini disebut setelah kamen, bagian ini disebut dengan saput. Tuh. Jadi atau kampuh yang melingkar berlawanan dengan arah jarum jam. Bagaimana cara penggunaannya? Seperti ini. Jarak antara kamen dengan saput itu sejengkal, tidak bertumpuk. Nah, ini untuk yang laki-laki, busana adat Kepura untuk yang laki-laki. Untuk warna, kiranya jika kita ke pura itu untuk sekarang ini lebih dominan menggunakan warna putih dan kuning. Konsep dasar berbusana adat Bali itu adalah tapak dara atau triyangga swastika yang disebut dengan triyangga. Yang pertama, Dewa Angga. Dewa Angga itu yaitu berpakaian dari batas leher sampai kepala. Kemudian Manusa Angga. Manusa Angga itu dari batas leher sampai dengan badan di atas pusar. Yang ketiga dari Triyangga itu adalah Buta Angga. Buta Angga itu adalah dari bagian perut ke bawah, seperti itu. Kemudian tingkatan pakaian adat Bali itu ada 3, Niste, Madya, dan Utama. Disebut Niste karena dianggap pakaian yang tidak lengkap. Contohnya untuk pakaian ngayah, dia hanya menggunakan kamen dan selendang. Selanjutnya yang Madya. Yang Madya itu karena dianggap sudah lengkap. Contohnya busana adat Kepura. Selain menggunakan kamen, selendang, saput, menggunakan udeng dan kebayanya lengan panjang. Dan yang terakhir Utama. Yang utama itu yang biasa digunakan dalam acara pawiwahan atau menikah, yang secara aksesoris pakaiannya sudah lengkap. Nah, apa yang membedakan pakaian Kepura atau busana Kepura dengan busana ke pesta? Jika ke pesta, kita bisa menggunakan pakaian yang berlengan pendek. Contohnya seperti gadis-gadis di saat ini. Tolong diperhatikan, dibedakan mana pakaian atau kebaya yang digunakan untuk pesta dan untuk Kepura. Jika pesta, silahkan menggunakan kebaya berlengan pendek dan berwarna cerah. Nah, jika Kepura, tolong diperhatikan seperti apa busana yang digunakan. Dan perhiasan yang digunakan tidak berlebihan. Nah, kiranya
Hal-hal ini dapat kita perhatikan mulai sekarang demi menjaga kesucian dari pura itu sendiri. Baiklah, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.